Mas Tio, berarti usia Kristennya hanya 1 jam. Betul, secara kafahnya kali ya, secara hatinya iya. Kalau bisa lebih cepat. Pas pertama kali pendetanya ngomong aja, dia kan ngomong, saya lupa suratnya apa, pokoknya kayak Kejadian 1 apa berapa gitu ya. Dia bilang Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dari situ kan langsung saya mikir, Tuhan Allah, lah itu aja yang disembah gitu, ngapain pakai kita nyembah manusia yang lainnya dan segala macem gitu. Itu udah bener-bener Tuhan gitu, ngapain kita harus nyembah yang lainnya. Begitupun ntar katanya ada juru selamat yang namanya Yesus. Ya makin gak masuk akal gitu kalau di kerjaan menurut saya. Ada owner, ada SPV atau ada karyawan biasa gitu ya. Misalnya ada manajer gitu ya. Kalau saya mikirnya gini, si owner nyuruh lu jualan katakanlah cuma 5, tapi manajer dan lain-lain karena dia ada target khusus mungkin suruh jualan lu 20 atau 10 unit gitu. Ya kalau saya pribadi mendingan dengerin si owner langsung ke atasnya aja gitu, ngapain dengerin ini gitu. Ya kalau saya mikir, iya, jadi saya mikirnya ya udah mendingan dengerin yang nyiptain lu aja gitu. Kalau dia bisa nyiptain bumi dan segala isinya, berarti yang ada segala isinya ya berarti juga bernubuat sama yang di atas itu juga gitu ya. Habis itu ya udah. Masya Allah, jadi begitu saya dengar gitu, nggak masuk akal. Kata Pak Luga Tambunan, orang Kristen jangan malu. Punya Tuhan 3 ya. Anak bapak ibu. Anak bapak ibu. Ya, bapak, anak sama ibu. Jadi gimana rasanya punya Tuhan 3? Punya Tuhan 3 selama 1 jam? Nggak kaya juga tuh. Jadi maksudnya nggak fungsi. Kalau 3 doanya satu minimal, ada yang satu cepet dikabulin kaya kan enak gitu ya. Ini nggak bisa bikin saya apa-apa, nggak bisa berbuat saya apa-apa, berarti yang nggak bisa apa-apa. Ya udah, 1 aja. Udah sempat tuh ke gereja, ikutin di bawah teman-teman. Kayak ngerasa, aduh, kayaknya saya nggak di sini nih, kayaknya gitu. Kerasa aneh aja gitu, kayak asing. Udah sempat ikut kayak perkumpulannya, aduh kok kayak nggak masuk akal aja gitu. Ya. Banyak yang nggak masuk. Contoh asingnya kayak apa? Kayak mungkin cara suasananya, vibes-nya, cara berdoanya segala macam itu kayak asing aja gitu. Di keluarga juga kan nggak kayak gitu kan, jadi ngerasa asing. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan satu prosesi sakral di mana ada dua pria yang akan mengucapkan ikrar syahadat hari ini. Dua pria ini sangat spesial sekali, di mana satu orang dari Kristen dan satu orang dari Buddha, dari Buddhism, di mana sedang ramai kemarin tentang umroh ke candi, ajakan untuk umroh ke candi. Ada candi Borobudur, ada candi apa itu? Apa tadi? Macam-macam ya. Ya. Prambanan dan seterusnya. Baik, kita akan langsung to the point biar waktunya bisa kekejar. Yang pertama adalah Ananda, Bapak. Saya panggilnya Bapak enggak Bapak ya? Bapak atau Abang ini? Mas saya dah. Mas ya? Iya, mas saya dah. Mas Herditio ya. Herditio. Apa ini? Dia Tio panggilnya. Pujo Kesumo. Iya. Wih, Jawa banget ini. Iya, namanya dong Jawa. Lokasinya Betawi udah. Wih, Iya, Pak. wih. Langsung keluar logatnya. Iya, iya, iya. Baik, saya panggilnya Pak Tio. Iya. Abang Tio, Mas Tio. Pak, Mas Jaya lah. Mas ya? Iya, Pak. Mas Tio. Iya, Pak. Mas Tio usia berapa sekarang? 32. 32. Iya. Kristen apa ini? Kemarin sih di GBI ya, di GBI daerah Harapan Indah. Harapan Indah. Battle Like and Sun itu. Iya, oke. GBI, ya ada. Ini ruko betul. Oke. Baik. Ya karismatik. Karismatik ya? Ya katanya sih karismatik, saya mah kagak ngerti itu ya. Oke. Ini beliau, saya baca di profilnya itu bahwa beliau dulu pernah muslim. Betul. Lalu kemudian hari ini ingin bertobat. Bertobat bagaimana? Wah, tobat sih sebenarnya mah dari semenjak mau masuk ke Kristennya sebenarnya udah sangat-sangat tidak mau sebenarnya, cuman ada masalah aja sih Pak Ustadz. Iya. Pokoknya begitu 1 jam, nggak nyampe 1 jam deh, begitu selesai, kalau di sana mungkin baptisan kali, diceburin ke air gitu kan. Ya, baptis Islam. Udah selesai, udah boleh pulang, langsung syahadat lagi. Karena saya bener-bener bukan di hati saya sih masuk ke situ, sama sekali nggak pengen. Habis itu kan ada pendidikan gitu kan, pendidikan dasar lah ya. Iya, pendidikan dasar itu. Mau nikah waktu itu. Jadi pendidikan buat nikah juga. Pas pertama kali pendetanya ngomong aja, dia kan ngomong, saya lupa suratnya apa, pokoknya kayak Kejadian 1 apa berapa gitu ya. Dia bilang Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Oh, Kejadian 1:1. Kejadian 1:1 Bu ya. Itu ayat pertama gitu Bu ya. Dari situ bara Elohim Edhasam. Iya, dari situ kan langsung saya mikir, Tuhan Allah, lah itu aja yang disembah gitu, ngapain pakai kita nyembah manusia yang lainnya dan segala macem gitu. Itu udah bener-bener Tuhan gitu, ngapain kita harus nyembah yang lainnya. Begitupun ntar katanya ada juru selamat yang namanya Yesus. Ya makin gak masuk akal gitu kalau di kerjaan menurut saya. Ada owner, ada SPV atau ada karyawan biasa gitu ya. Misalnya ada manajer gitu ya. Kalau saya mikirnya gini, si owner nyuruh lu jualan katakanlah cuma 5, tapi manajer dan lain-lain karena dia ada target khusus mungkin suruh jualan lu 20 atau 10 unit gitu. Ya kalau saya pribadi mendingan dengerin si owner langsung ke atasnya aja gitu, ngapain dengerin ini gitu. Ya kalau saya mikir, iya, jadi saya mikirnya ya udah mendingan dengerin yang nyiptain lu aja gitu. Kalau dia bisa nyiptain bumi dan segala isinya, berarti yang ada segala isinya ya berarti juga bernubuat sama yang di atas itu juga gitu ya. Habis itu ya udah. Jadi begitu saya dengar gitu, nggak masuk akal. Ya emang dari awal juga udah nggak pengen masuk, tapi semenjak dengar yang surat ini, ya udah kayak gitu aja. Nggak ada kepikiran mau masuk, mau cinta, boro-boro cinta kayaknya enggak lah. Saya juga pengennya matinya dalam keadaan Islam lah. Itu udah doa saya semenjak masalah itu kan. Jadi sering banyak ibadah mungkin tahajud gitu-gitu ya Pak Ustadz ya. Di sepertiga malam itu ya doa saya cuma satu itu. Ya saya pengen mati dalam keadaan Islam. Pengen diantar sama orang Islam, pengen dikuburin dengan cara Islam. Udah nggak ada yang lain lagi. Udah itu aja Pak Ustadz. Mas Tio berarti usia Kristennya hanya 1 jam. Betul, secara kafahnya kali ya, secara hatinya iya.
Kalau bisa lebih cepat. Cuman mungkin waktu itu kan masih diajak ngobrol kayak gini apa gimana gitu ya. Cuman sayanya yang ya kan waktu itu maaf ya 1 Maret itu kan bertepatan dengan bulan Ramadan. Iya. Ya bulan Ramadan. Berarti Jadi masuk Kristen waktu Ramadan. pas banget 1. Jadi saya masih nyaur seperti biasa. Jadi saya masih puasa begitu di sono ditawarin minum saya nggak mau dengan alasan bla bla bla. Udah diceburin segala macam, ya anggap aja bonus lah. Tapi ya masih saya bonus kan ya seger jadi ya. Tapi ya wallahu alam lah, Allah yang nilai ibadah saya saat itu. Islam itu. Ya, Kan tapi sebutin kan. diceburin. Iya. Habis itu begitu selesai ngobrol-ngobrol bentar, ya udah saya syahadat lagi, saya mandi wajib, mandi hadas besar. Ya udah saya anggap saya masih muslim walaupun saat itu belum syahadat lagi depan ustadz ya. Cuman saya meyakini, saya cari referensi juga tuh di banyak tempat itu, Ustadz Hidayat, Ustadz Somad, Ustadz Gus Baha dan lain segala macam. Saya ya kalau sendiri pun nggak masalah gitu untuk si syahadatnya itu. Cuman menjadi afdol kalau misalnya ada ustadznya. Ditambah lagi kan KTP saya kan udah Ini KTP-nya Kristen ini. Kristen, betul. Nah, gimana caranya kalau misalnya saya mau dikuburin secara Muslim, tapi KTP saya Kristen, otomatis kan nanti di kemudian hari kalau saya meninggal akan jadi pertentangan tuh dari keluarga istri sama keluarga saya mungkin yang mau ngambil jenazah saya saat itu kan jadi pertentangan. Nah, dengan adanya ini saya udah mikirin dari jauh-jauh hari karena mati itu nggak ada yang tahu Pak Ustadz. Saya bener-bener takut banget itu. Iya, itu rahasia Allah. Kapan aja, di mana aja bisa mati saat itu juga. Jadi saya mikirnya masih untung saya sejam itu. Semua orang tahu kok. Apa tuh? Tahu kok. Mati tahu. Mati tahu ya mati. Cuman kan belum pada siap. Saya kan mikirnya udah amalan kurang. Ya kata Ustadz Hidayat, amalan kurang, hisab masih kurang meyakinkan. Lantas apa yang mau dibanggakan itu? Saya mikirnya, oh iya juga nih. Habis itu ya pokoknya referensi saya Ustadz Hidayat itu banyak ngomong soal kalau memang ada maksiat, kalau memang ada itu cepat-cepat tobat gitu. Allah mencintai orang-orang yang tobat katanya. Dibandingin orang yang benar tapi nggak pernah merasa salah. Oh, wah saya langsung telan. Tapi riak juga sombong. Iya, saya benar-benar telan betul itu kata-kata itu. Wah, saya langsung udahlah benar-benar saat itu berubah total lah habis itu. Ya udahlah. Iya. Bagaimana rasanya dapat baptis Islam tuh? Anda ini berarti pernah menjadi Kristen yang sempurna karena kata Pak Pendeta Luga Tambunan tuh Kristen yang sempurna itu baptis Islam katanya. Jadi kata dia penulis-penulis Injil itu yang kata-katanya menurut dia salah itu belum baptis Islam katanya. Oh gitu. Jadi Anda sudah lebih sempurna baptis Islam. Gimana itu? Seperti itu bonus kali ya karena dilakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadinya saya merasa segar gitu. Kan masih ngantuk biasanya kan jam-jam habis sahur itu kan benar-benar ngantuk di jam. Loh, besoknya puasa? Masih puasa. Jadi 1 Maret itu kan Ramadan. Iya. Saya jam 3-nya itu sahur, paginya jam 8 pagi itu kita ke gereja itu. Dalam keadaan saya berpuasa. Masya Allah. Karena ya kan saya takutnya pas lagi di jalan mau ke gereja mati. Mendingan saya minimal saya udahlah bodoh lah jalanin aja gitu. Masalah itu kan ntar ya udah Allah yang ngatur, itu mah Allah yang nganuin aja, Allah yang nilai. Sekarang istrinya Pak Herditio nggak mau diajak Muslim. Oke, dia itu jadi sebelum saya ke sini ada juga dari saudara saya. Itu saudara saya memang dia suka kumpul-kumpul di Majelis Rasulullah dan lain-lain segala macam ya. Sekarang juga lagi ada di Gresik kayaknya, dia lagi ada haul apa gitu, Habib siapa gitu kan. Tadi saya mau minta bantuan sama dia karena dia juga punya kenalan ustadz. Habis itu bukan nyampe di sono, ngobrol-ngobrol sampai akhirnya si ustadznya ngomong nggak bisa keluarin sertifikat. Wah, kok rasis gitu. Seorang murtadin nggak bisa dapat sertifikat. Gimana caranya ntar kalau misalnya gue dikuburin atau dimakamin, gue gimana caranya gue dapat dimakamin secara Islam gitu? Pasti saudara gue juga kan, keluarga istri gue juga akan ngotot gitu. Enggak, dia udah Kristen, bla 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 segala macam. Gimana membuktikannya gitu? Sedangkan gue butuh sertifikat gitu. Selama sertifikat itu belum dijadiin KTP yang Muslim yang baru,
Gua nggak tahu umur gua kapan. Terus kalau misalnya tiba-tiba gua mati, lu mau ngambil jenazah gua ke rumah gua di antara keluarga istri gua, lu ngomong apa? Ditanyakan pasti kan sama keluarga istri gua. Mana buktinya? Lu nggak bisa membuktikan. Lu cuma bacot doang, nggak akan didengerin. Apalagi orang ujung Sumatera. Itu kan lumayan keras ya. Jadinya Oh, Batak. Medan, Batak. buset pakai disebut. Oh ya, nggak apa-apa. Banyak orang Batak masuk Islam kok. Kita Iya, mau maksudnya- bikin ini Mu'alaf Center Ayah Sofia HKBP. Khusus ya. Ini KPP kan. Khususon ya. Iya, maksudnya orang sono kan agak keras. Jadi kita menghormati bagian itu juga. Ya cuman kita juga nggak mau menyalahi aturan juga. Jadinya ya kalau bisa harus ada sertifikat minimal. Kalau udah KTP gue Muslim kan terserah gitu. Nggak mungkin juga dia ngobrolin gue secara nyanyi-nyanyi. Gue pengennya disolawatin, bukan dinyanyiin gitu. Pak Herdityo, Ya, ini buktinya bukan hanya sertifikat, video ini nanti apa tuh? jadi bukti. Oh iya. Kalau Pak Herdityo usia Kristennya cuma 1 jam. Iya, langsung di thumbnail. Ya, pernah Kristen cuma 1 jam. Ya. Gimana rasanya jadi Kristen? Jadi Cuma 1 jam Kristen cuma 1 jam. 1 jam. Nggak ada rasa. 1 jam saja. Nggak ada rasa sih. Kalau rasanya ditanya ya pasti lebih apa ya? Di satu hari itu ragu. Allah nyatet nggak ya puasa gue yang tadi ya? Walaupun setelahnya saya juga ada puasa kodok sih sebenarnya, cuman jaga-jaga gitu kan. Cumannya ya itu wallahu alam dah. Kalau ditanya rasa gimana, ya jangan ke situ lagi, itu aja sih. Ya. Jadi buat yang coba-coba ya jangan dah gitu. Kalau bisa jangan, karena mati nggak ada yang tahu. Iya. Anda ini dibaptis atas dasar baptisan Paulus, bukan baptisan Yesus ya, yang dengan caranya Nabi Yahya, ya, Nabi Yohanes sang pembaptis, membaptis Yesus dengan atas nama Allah, bukan. Tapi Anda itu kemarin dibaptis Atas nama Bapak. atas nama naskahnya ya, atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kan begitu kan? Kayaknya gitu Tuhannya deh sih. 3 ya. Itu tuh Satu aja Pak. loh, ini 3 ini. Kata Pak Luga Tambunan, orang Kristen jangan malu. Iya, maupun Punya Tuhan 3 ya. anak Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu. Ya, Bapak, Roh Kudusnya anak itu sama Ibu. perempuan, ya. Jadi gimana rasanya punya Tuhan 3 Punya Tuhan 3. selama 1 jam? Nggak kaya juga tuh. Jadi maksudnya nggak fungsi. Kalau 3 doanya satu minimal ada yang satu cepet dikabulin kaya kan enak gitu ya. Ini nggak bisa bikin saya apa-apa, nggak bisa berbuat saya apa-apa, berarti yang nggak bisa apa-apa. Ya udah, satu aja. Satu aja. Yang satu aja itu. Harapannya bagaimana? Istri masih Kristen ya? Ya betul. Kalau ditanya harapan, Nggak marah istri? oh enggak, karena memang dari sebelum-sebelumnya kita nikah, bahkan pas masih pacaran zaman jahiliyah kemarin tuh, nggak ada di antara kita yang bisa maksa itu. Walaupun ada terbesit di kata-katanya yang nggak tahu entah lagi kurang obat atau apa kali dia. Ya suatu hari dia bisa aja masuk ke sini. Ya dan itu mungkin yang Insyaallah. ya Doakan kalau supaya dapat betul. kan doa kita. Ya, maksudnya kan, ya saya juga pernah dengar kata-kata Ustadz tadi begini katanya, hidayah itu bagaikan sinyal aja gitu, di mana-mana ditaruh. Kita tergantung kita manusianya mau ngambil sinyal itu atau enggak gitu. Bisa aja ketika saya sholat malam atau saya sholat isya atau sholat apa atau lagi ngapain itu dia jadi ada keinginan buat masuk Muslim karena kebaikan yang ditawarkan di Muslim itu gitu. Jadi kan kalau orang Muslim kan, wah gue lagi sedih nih, jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, sholat aja gitu, enak gitu, gampang. Kalau yang sebelah kan, ntar nunggu minggu lagi nih, baru hari Senin, baru semalam, jadi lama lagi mau berdoanya gitu. Kalau kita kan mau jam 2 pagi, mau jam 1 siang, mau jam berapa itu, langsung bener, mau sujud, mau kapan aja itu bisa itu. Jadinya bisa aja di antara itu, ya saya harapnya bisa jadi suatu hari, ya istri saya antara senang dia masuk Muslim, tapi ya jadinya tanggung jawab saya sepenuhnya ya kan. Ya itulah yang saya pengenin begitu sih Pak Ustadz. Orang tua mengetahui Anda ini masuk Kristen, dibaptis, sampai KTP-nya aja Kristen ini. Bagaimana rasa hancurnya hati orang tua itu waktu itu? Ya gini. Kau sudah bukan anakku gitu. Waduh. Enggak. Betawi nggak kayak gitu. Enggak. Pergi lu. Oh, pergi. Oh, iya. Betawi pergi lu. Iya. Enggak.
Jadi gini Pak Ustadz, apa ya? Masih ada orang tua, masih ada. Ini dulu? dia. Kemarin si Ustadz yang sebelumnya itu, yang si saudara saya kan udah tahu latar belakang segala macam dari awal, jadi dia jauh lebih mengetahui gitu seluk beluknya. Iya. Dia ngomong kayak gini, emang ente kagak sedih orang tua ente di sono diseksa? Wah, waduh, langsung. Oh, sudah nggak ada. Iya Bu, udah nggak ada. Langsung saya kepikiran. Bahkan di beberapa hari sebelumnya saya benar-benar yang nggak tahu kenapa pengennya nangis gitu. Mungkin karena ada ini kali ya, karena ada sedikit masalah berantem sama istri bentar, habis itu jadi kayak kepikiran almarhum istri, habis Almarhum itu kali. istri saya juga udah meninggal, makanya saya sama yang ini baru. Iya. Jadi ntar ada ntar di belakangnya saya. Sebentar, yang Kristen kemarin, ini yang baru ini, yang Kristen? Iya, ini baru. Yang sebelumnya saya menikah Muslim, tapi almarhum. Iya. Ntar ada nih yang out of character itu dah. Susah ngomong lagi. Oh ya, terus. Ya, jadinya saya mikir, waduh kangen sama almarhum istri, almarhum ibu, almarhum bapak, itu segala macam. Wah, saya bener-bener nangis sejadi-jadinya. Wah, nggak tahu lagi mau ngapain, tapi ya kayak ada sesuatu yang, ya udah, emang lu udah lakuin mau gimana? Lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu nggak bisa balik ke kemarin lagi. Yang lu bisa lakuin adalah lu rubah diri lu taubat, lu bener-bener sholat, lu bener-bener jangan tinggalin puasa segala macam, minimal itu. Habis itu ya udah, saya akhirnya alhamdulillahnya sih sekarang ya kayak ada perasaan mau ninggalin sholat tuh bener-bener takut. Bahkan sekarang maaf bos, saya punya bos kan, dia agak sedikit, lu sholat harus 15 menit ya gitu. Jadi jadinya ya, jadi kalaupun saya sholat pun ada rasa muka-muka agak nggak enak gitu. Tapi kan mungkin bisa jadi dia ada masalah di tempat lain atau di rumahnya. Tapi kan sayanya juga nggak enak. Jadi sekarang tuh kayak saya, bodo amat lu mau muka lu enak, nggak mau muka lu. Intinya gue takut Allah sekarang mah. Amin. Lu mau pecat mau apa terserah udah. Nggak peduli bagian itunya. Yang penting gue udah takut Allah, gue mau sholat. Sisanya udah itu aja. Amin. Nggak ada lagi udah. Itu Pak Ustadz. Oke, baik. Kalau di Islam ya, di Islam itu kelebihannya ada orang tua yang sudah meninggal ya. Ya. Anaknya ini bisa kirim doa. Betul. Dan nyampe itu menjadi pemberat timbangan pahala kebajikan orang tua atas dasar doa anaknya yang terus mengalir itu. Tapi kalau Kristen nggak ada. Ajaran sampai seperti ini nggak ada. Ada. Nanti terus ini gimana ini? Anak-anak ada berapa ini? Anak baru akan lahir ntar. Belum punya anak? Berapa bulan ke depan? Iya belum. Jadi dari yang almarhumah juga belum ada. Oh, rencana anaknya jadi Kristen atau Islam? Pengennya Islam, cuman kan lihat nanti ini walau alam nih masih belum tahu jalannya. Saya belum dapat gambarnya seperti apa. Tapi kalau soal pendidikan ya pasti akan saya ajarin Islam lah. Saya nggak mau jadi bapak yang di atasnya saya udah gagal ke orang tua, ke istri saya yang dulu, mungkin yang sekarang saya punya keturunan ya saya bakal bener-bener jaga banget lah. Ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah berbincang cukup intens ya dengan Pak Mas Tio ya. Seorang pemeluk Kristen 1 jam saja. Iya. Tamu nih langsung ya. Kita akan berganti dengan Ananda Abang William ya. Abang William. Namanya Abang William Lius Siaputra. Panggilnya William, biasanya dipanggil Willy sih. William. Pak Willy ya? Mas Willy. Ya, Mas Willy. Masih kepala Mas dua. Willy, usia berapa ini? Saya mau 25 sih, Pak. 25. Agamanya? Agama sebelumnya Buddha. Ini Buddha itu tidak punya Tuhan. Betul? Iya. Iya kan? Dalam ajaran Buddha itu tidak ada Tuhan loh. Mungkin kayak anggap sebutannya beda kali ya. Bagaimana? Dia sih ada satu figur gitu biasanya kalau di Buddha disebutnya Siddhartha Gautama. Figur ini ya? Figurnya yang mungkin kayak Nabi Muhammad kali hitungannya kalau dibandingin Islam gitu. Iya. Bukan Tuhan ya?
kayak suri tauladan gitu, semacam itu kayak Suri tauladan. Diikuti aja. yang diikuti ya, ya dari dulu dia gimana kehidupannya kita ikuti gitu. Jadi ini Buddha ini menyembah siapa ini? Dia menyembah kebanyakan sih dewa-dewa gitu sih Pak. Banyak sih dewa-dewanya. Terus Dewa Kuan Im juga masuk Dewi Kuan. Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im ya, ada gitu juga. Terus Yang juga paling- Budanya si sebenarnya figur Budanya juga ada sih, patungnya kayak Buddha gitu, kayak ada sosoknya, ada Sang Buddha gitu Heeh. ya. kayak ada manusia gitu cowok, terus ada di kepalanya kan ada kayak Di apanya, Thailand itu ada. iya kayak semacam itulah gambarannya, dan itu dijadiin patung terus disembah gitu. Setahu saya sih itu. Kemudian ini kalau dewa-dewa yang paling populer siapa? Tadi yang Siddhartha Gautama itu termasuk dewa juga. Iya, dewa. Heeh. Jadi sebenarnya katanya Buddha ini, dalam Buddhism ini tidak ada Tuhan ya. Tidak ada Tuhannya, tapi berarti dewa sebutannya. Ya bukan penyebutan Tuhan ya, tapi dewa. Iya, itu Dewa- semua menyembah dewa. Kong kalau orang Chinese namanya Kong. Konghucu juga Yang mirip-mirip. utama berarti Siddhartha ini ya, Buddha ini kan. Iya, yang utama. Terus kemudian kalau yang lain, contoh dewa perang, dewa. Ada lagi sih sebenarnya, sama saya nggak terlalu hafal juga. Ada beberapa sih. Cuman yang saya tahu sih sebenarnya intinya tuh yang saya pelajari ya, pernah pelajari emang dia itu konsepnya itu yang penting semua makhluk hidup berbahagia. Jadi kayak kita menjalani kehidupan yang penting saling menolong, nggak boleh berbuat baik aja intinya ke sesama makhluk hidup. Ini sebetulnya makhluk hidup, mau itu hewan, manusia, tumbuhan. Yang saya tahu sih itu. Berbudi luhur. Ya, Apa yang lebih ke Anda kehidupan. pelajari tentang tertarik kepada Islam? Interest apa ya pada Islam? Awalnya sih saya dari lingkungan ya, dari kan sekolah itu emang di Indonesia kan terutama jarang lah sekolah yang agama-agamanya lain, kebanyakan Muslim namanya, kita negara agama mayoritas ya. Iya. Di Indonesia. Akhirnya sekolah awalnya sebenarnya sekolah dulu, kalau boleh cerita sedikit, SD itu di sekolah Buddha gitu. Jadi benar-benar yang satu kelas ada 30 orang, mungkin Buddhanya ada sekitar 27 Buddha semua. Mungkin mayoritas. Kristennya 3, Muslim 1. Jadi itu benar-benar SD lumayan mendalami Buddha lah hidup, bisa dibilang. Karena mayoritas ya. Mayoritas di sekolahnya, itu tergantung sekolah. Cuman kemudian pas ketika masuk SMP tuh emang sempat ke Kristen karena sekolahnya nggak ada pelajaran Buddha, sekolah negeri. Akhirnya masuk Kristen. Mungkin bisa masuk nggak masuk ya, karena yang ikutin ininya aja pelajaran. Kalau di sekolah kan gitu ya, anak kecil kan masih sekolah, ya udah ikut agama Kristen aja. Akhirnya karena kelasnya nggak ada juga emang, dan kebanyakan juga orang-orang yang agamanya Buddha. Beliau ini 1 jam masuk Kristen. Anda berapa jam? Ya bisa masuk atau enggak juga nggak tahu, termasuk masuk apa enggak, karena nggak dibaptis nggak apa juga. Selama 3 tahun tapi ikutnya pelajaran agama Kristen. Kayak gitu. Terus ya kesini-sini ke SMA, masuk ke SMA itu sama, sekolahnya juga kayak gitu, sekolah negeri yang nggak ada agama Buddha, nggak ada agama Kristen, adanya sama Muslim kan. Akhirnya mulai tuh kesini-sini karena udah remaja, udah puber, udah dewasa kan, makin mikir rasional aja. Terus kayak pas ikut Kristen udah sempet tuh ke gereja, ikutin di bawah teman-teman. Kayak ngerasa aduh kayaknya saya nggak di sini nih, kayaknya gitu, kerasa aneh aja gitu, kayak asing. Udah sempat ikut kayak perkumpulannya, aduh kok kayak nggak masuk akal aja gitu. Banyak yang nggak masuk di Contoh logika. asingnya kayak apa? Kayak mungkin cara suasananya, vibes-nya, cara berdoanya segala macam itu kayak asing aja gitu. Di keluarga juga kan nggak kayak gitu kan, jadi ngerasa asing. Mungkin lebih tidak asing Buddha ya daripada Kristen ya? Lebih tidak asing Buddha. Karena emang keluarga kan sebenarnya Buddhis kan, cuman ya mohon maaf yang nggak terlalu nggak terlalu mendalami juga sebenarnya gitu. Akhirnya ya udah, dari situlah, dari SMK, SMA ke lulus sekolah, makin kesini-sini ke tempat kerja segala macam. Ya akhirnya kan semua teman-teman lingkungannya Muslim kebanyakan. Kira ya ngerasa seiring berjalannya waktu, oh kayaknya di sini nih, apalagi tahu beberapa kayak aturannya, cara doanya dan lain-lain, banyak yang lebih masuk akal. Oh lebih logis lah, logika gitu. Oh, kayaknya ini nih gitu. Ngerasa kayak gitu aja sih.
akhirnya makin kesini ya ngerasa yakin aja, udah kayaknya Muslim. Kuat gitu. ya. Anda melihat Islam ini tidak asing? Buat Tidak Anda? asing. Tidak buat asing. saya, tidak asing. Apa tidak asingnya gimana? Asingnya ya tadi balik lagi ya mungkin karena lingkungan. Jadi dari kecil emang udah buka TV ada azan maghrib mungkin kayak gitu. Terus lihat keluar ada masjid, lihat Expose teman-teman. ya, expose gitu. Kayak ini emang suasananya rumah banget ya bisa dibilang rumah. Rumah dalam arti ini ya kayak tempat kembali pulang gitu bisa dibilang. Masya Allah. Jadi ya emang sampai makin kesini ya udah yakin, rasa nggak asing. Sama tadi juga tuh yang terkait logikanya itu kayak melihat contoh-contohnya mungkin aturan-aturannya di sini banyak yang logika lah bisa dibilang. Kayak misalnya kita nggak boleh sentuh perempuan, bukan muhrim. Itu kan juga kalau dipikir logikanya bener ya, kalau kita pegang lama-lama ntar bablas kan amit-amit banyak akhirnya ada masalah. Terus nggak boleh minum yang ini yang beralkohol segala macam, nanti ya, kan kenapa-napa juga masuk akal juga kan akhirnya. Jadi Terus kayak- kesehatan, sumber iya. kesehatan, alkohol. Dan saya ngerasa juga saya kayaknya butuh butuh pagar-pagar itu gitu. Kalau nggak ada pagar-pagar itu kayak saya bisa hancur gitu ngerasanya, butuh. Perlindungan. Iya, dengan adanya mungkin kemarin pas agama yang kemarin nggak ada pagar-pagarnya kan. Yang penting berbuat baik. Nah, kayak harus ada pagar nih yang bisa ngejaga lah. Mungkin bisa dibilang nggak ada pagarnya pun masih banyak yang ini kan jatuh lah. Loncat. Perusahaan loncat. Apalagi kalau nggak ada. Iya. Nah, saya ngerasa kayak gitu aja sih. Luar biasa ya. Udah pas itu akhirnya mutusin deh bilang ke orang tua. Ya orang tua ya tetap sih ya namanya orang tua beda, ngerasa beda. Iya. Pergi lu. Pas Gitu. enggak sih enggak kayaknya. Bukan Betawi soalnya. Ya apa. Jadinya tetap sih cuman orang tua awalnya ya sama sih, tapi dia lebih ke Keberatan lah, sebetulnya. keberatan. Iya. Cuman karena kesini-sini saya yakinin terus karena emang mereka kebetulan lumayan open minded juga sih. Untungnya. Tapi tetap ada, ya pikir-pikir dulu deh, yakin lah gitu lah segala macam. Tapi kesini-sini ya udah nggak apa terserah karena udah dewasa, udah punya hak dong untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Gitu. Akhirnya. Iya. Berarti orang tua Sampai di udah sini. memperbolehkan ini. Ya, alhamdulillah. Saya sangat tertarik sekali dengan Anda berbicara tentang asing dan tidak asing itu. Ini asing. Oh, kok kayak asing ya? Ini tidak asing. Saya tertarik sekali itu. Bagaimana Anda ini melihat Islam ini walaupun misal di negara ini mayoritas Kristen ya. Misal ya. Tapi apakah Anda akan melihat tetap itu kayaknya asing deh gitu kan? Gimana? Bisa enggak, bisa iya sih karena kan nggak ngalamin juga ya. Kebetulan emang tinggalnya di negara kayak Indonesia kan. Ya, tapi Anda kan waktu itu Kristen ya hari intensitas ya? Udah sempat coba. Lingkungan Kristen, Iya. sekolah Kristen kan begitu. Tapi tetap pada akhirnya yang ngerasa nggak asingnya ya pas di lingkungan Muslim kayak gitu. Iya. Harapannya gimana nanti? Harapan Harapan ke depan. Ya harapan ke depan pastinya bisa mendalami lagi ya. Untuk sekarang kan pasti masih cetek lah jauh daripada. Ya jadi masih harus belajar, harapannya bisa menyeimbangkan lah, apalagi sekarang udah umur segini kan pasti nggak mudah, karena nggak ditanamin dari kecil gitu, pasti nggak segampang yang udah dari kecil. Iya. Baik, alhamdulillah berjumpa dengan Mas William, seorang tokoh pria ya, seorang pria yang merasa asing dan tidak asing. Ini asing, ini kayaknya asing, tapi tidak asing. Menarik sekali. Baik, langsung saya serahkan kepada senior saya, pecinta Yesus yang sejati nomor 1 di Asia Tenggara. Asia apa Asia Tenggara? Asia. Dunia. Ustaz Ahmad Kainama, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya bersyukur sekali ya. Luar biasa, setiap hari muslimin wal muslimah rahimakumullah, terutama para pencinta dan pemirsa setia Ayah Sofia Mualaf Internasional YouTube channel, dimanapun Anda berada, diberkahi Allah, sehat selalu. Begini, sejak awal saya ada di lingkup kristologi, kata orang kristologi, dan saya membahas dialog, debat lintas agama, lalu
dari sisi pemerintahan, saya sampai hari ini, sejak tahun 2009, 2010 sampai hari ini itu masih diminta oleh pihak pemerintah Indonesia untuk seperti menjadi pembuka kabar, pembawa kabar, pembawa informasi dari pemerintah Republik Indonesia kepada para pendeta, para romo, para ahli teologi, serta para orang-orang pejabat yang duduk di pucuk-pucuk pimpinan kekristenan dan kekatolikan. Sejak tahun 2009-2010 sampai detik ini, sebetulnya tolong simpan baik-baik para pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Yang membuat banyak jumlah mu'allaf, pelan-pelan, banyak sekali dari non-Islam, orang-orang yang tidak beragama Islam, itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang mu'allaf, itu bukan karena ustadz, bukan karena ustazah, bukan karena pendebat. Ya, ini disimpan nih. Bukan karena apologet muslim yang sekarang banyak di YouTube, di TikTok. Bukan. Bukan karena Kainama, bukan karena almarhum Ustadz Moko Ginta, bukan karena almarhum yang kemarin Tuan Guru kita Yahya, bukan. Bukan karena Felix, bukan karena Umi Hajah Irena, nggak ada urusan. Saya ulang ya, simak baik-baik. Hari ini adalah pembuktian dari tahun 2009. Apa itu? Bahwa seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu datang ke satu lembaga seperti Hagia Sophia, itu bukan karena orang atau seseorang, bukan karena para ustadz. Bahkan tadi kita sempat mendengar Tio bilang, aku dapat masukan. Bukan karena dari Ustadz Hadi Hidayat dia duduk di sini, bukan. Nggak ada urusannya. Ustadz Hadi Hidayat sudah mendapatkan porsi berkahnya, Tuan Guru kita. Ustadz Abdul Somad sudah mendapatkan porsi berkahnya, dan para Tuan Guru, para mu'alim, para mudorij, para syekh itu sudah mendapatkan porsi berkahnya. Yang ingin kita tampilkan adalah penghormatan kepada para ustadz wal ustazah itu adanya di tempat lain, bukan di saat pensyahadatan. Dengar baik-baik. Penghormatan, memberikan rasa kemuliaan dan penghormatan terhadap para Tuan Guru, ustadz wal ustazah, itu porsinya bukan pada saat seseorang BUKAN, bukan pada saat seseorang mengucapkan syahadat, bukan. Mereka sudah punya kemuliaannya sendiri. Ada pengaruhnya ke Tio? Ada memang. Tapi kalau untuk Tio duduk di sini lalu bersyahadat bukan karena Ustadz Hadi Hidayat, pengetahuan dari Ustadz Hadi Hidayat, tapi dia duduk di sini bukan karena apa? Saya mau kasih tahu ya. Karena Allah membuka akal Islam, akal William. Begitupun sebagaimana banyaknya engkau mendapat pengetahuan tentang kekristenan, ya, dari Ustadz Hadi Hidayat, dari Ustadz bukan masalah kekristenan. Ustadz Hadi Hidayat jarang lah, bawa paling sedikit-sedikit. Ya, ilmu Islam, ilmu apa? Tapi Allah belum membukakan akalmu bagaimana? Si muslimin wal muslimah rahimakallah. It's all depend in the graciousness of our Creator. Semua kembali berpulang kepada cintanya pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Cinta. Nggak ada urusan. Ya. Sebagaimanapun orang nonton saya misalnya di YouTube, maka itu saya paling nggak pengaruh orang bilang, saya nggak pernah lihat ini, dia. Saya malah senang orang yang banyak yang nggak kenal. Kenapa? Kita bisa jalan kemana aja.
Tapi kalau banyak yang kenal, kesini, Ustadz Ki nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bawa anak saya bawa istri saya jalan-jalan. Pengen nyantai, misalnya makan bakmi, makan mie ayam. Iya kan pengen nyantai. Pasti. Sebentar, ayo Ustadz Ki, foto dulu dong Ustadz, mau kemana? Jadi lama sama orang gitu. Karena namanya Ustadz Profesor Dr. Umar Maka. Itu bilang gini, Kay, kau sekarang sudah bukan lagi mu'alaf biasa. Kau sudah public figure, kau milik masyarakat, kau milik jamaah. Tidak bisa lagi bilang, maaf sebentar saya mau ke sana terus ngilang, nggak bisa. Harus iya sama jamaah yang tiba-tiba, Ustadz Ki ya, foto dong. Ustadz Ki sebentar, saya mau ngobrol. Udah nggak bisa bilang tidak. Saya mu'alaf biasa, itu lebih nikmat gitu. Gitu ya, maksudnya gini. Ternyata yang membuat orang jatuh cinta lalu memutuskan, berat loh, ini keputusan berat loh, ini keputusan, ini bukan keputusan, aduh ini berat bos, berat. Tio ya, apalagi William, berat, ini keputusanmu, mati hidupmu kata Tio. Berat ini. Ketika kau berani mengambil keputusan, gini. Seseorang mengambil keputusan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan karena dia tahu kristologi. Bukan. Camkan itu baik-baik pemirsa yang mulia. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Lalu kenapa Ustadz Ki bawain kristologi terus? Itu ilmu, itu knowledge. Kristologi, Kristos, logos. Pengetahuan wajar seperti guru ngajar biologi. Bios, logos, sama. Saya ini ngajar. Saya tidak bikin orang jadi Islam, tidak. Saya hanya mengajarkan satu ilmu. Ilmunya apa? Pengetahuan, knowledge. Memperkenalkan vibes yang baru. Tadi antum, saya senang tadi dia bilang vibes. Anak muda sekali. Gen X sekali nih. Gen Z apa Gen Z? Z dia, udah Z ya. Udah Z dia, udah bukan X lagi. Udah lewat Z. Ini anak-anak paling muda ini, 25 tahun, come on, man. 25 tahun. Dia langsung bilang, ada vibes, VIBES, ada getaran, ada frekuensi. Yang gini, perhatikan. Sebelum manusia lahir di bumi, dia adalah roh di tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyatakan itu. Lalu ada percakapan antara roh-roh tersebut dengan Allah. Engkau bersaksi, siapakah Tuhanmu? Lalu aku tetap bersaksi, ya Allah. Ini roh nih, roh kita sebelum jadi manusia nih. Aku hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Engkau, ya Allah. Turun, masuk, lupa perjanjian itu. Kenapa? Itu ujian. Itu ujian. Ujian apa? Sebetulnya kita nggak, pelan-pelan ya. Tio, William, saya dan semuanya ini tidak perlu jadi manusia untuk masuk surga. Roh, waktu kita masih roh, bentuknya belum turun masuk ke dalam janin, roh itu kan di surga. Karena roh ini kan ciptaan Allah. Al-Quran mencatat itu. Roh adalah ciptaannya Allah. Allah ini pencipta. Allah masa di neraka kan nggak mungkin. Allah menciptakan neraka. Bukan Allah menciptakan neraka dan sorga. Allah menciptakan neraka dan sorga. Bukan Allah tinggal di sorga. Kalau Allah tinggal di sorga, berarti sorga lebih besar dari Allah. Tidak ada yang bisa lebih besar dari Allah. Ya. Ketika Allah yang Maha Suci, Maha Kudus ini menciptakan roh kita kan ada dekat dengan Allah. Roh kita dekat dengan Allah, benar nggak? Kan dia yang bikin. Logik nih. Dari tadi soalnya saya dengar Tio dan William itu larinya ke logik. Karena setiap mu'alaf itu Allah bukakan logiknya. Kalau tidak dibuka nggak bakalan jadi mu'alaf. Pendeta-pendeta itu kurang tahu Bible kayak gimana sih? Tahu pasti. Tahu. Yahudi itu kurang tahu Sefaria gimana nggak sih? Mereka itu tahu huruf Ibrani sampai ke cuil-cuilnya tahu, tapi nggak pernah jadi Islam. Jadi pengetahuan itu nggak penting.
Pengetahuan hanya sebatas knowledge, memperkaya SDM, sumber daya manusia dalam kehidupan sehari-hari, hidup antar umat beragama di Republik Indonesia dalam tempat yang proporsional. Ilmu itu ilmu, sama kayak kita belajar antropologi, antropos manusia, logos ilmu, knowledge pengetahuan, beres. Tapi iya kan? Tapi banyak orang yang nggak terima. Nih, setiap nonton Ayah Sofia, setiap videonya Kainama ngomong kristologi, orang Kristen ngamuk, marah. Kenapa? Karena masih akalnya, logiknya, perhatikan baik-baik. Logiknya ditutup oleh iblis. Logikanya, akal. Si William bilang vibes, getaran. Kalau dia bilang, aku nggak nyaman, akalku nggak nyambung, nggak menerima gitu akalku. Bahkan sampai dia bilang, waktu aku dicelup itu, udah kayak teh celup aja, dicelup itu, aku masih puasa, aku masih saum, Ustaz. Aku masih saum. Kenapa? Akalnya dia dibuka oleh Allah. Dari apa? Dari yang ditutupi oleh iblis. Iblis diusir, atau kekuatan, kita tidak bisa spesifik bilang iblis gini karena Buddha tidak mengenal istilah ini, diksi ini. Buddha mengenal dengan kekuatan yang gelap, dark side of the human spirit. Jadi ada dharma. Dharma itu ada yang dhamma ya, dharma itu baik dan dharma yang buruk. Nah, kalau kebanyakan dharma yang buruk nanti dilahirkan lagi juga buruk. Kan gitu. Namanya reincarnated. Reinkarnasi. Karma. Jadi dharma berbuah, karma akibat, kan gitu. Iya kan? Sebab akibat. Iya kan? Iya kan? Benar nggak? Dharma itu what you've been done. Karma, you accepted the influence of what you've been done, kan gitu. Apa yang telah engkau lakukan, engkau terima sebagai karma, kan gitu. Islam itu tidak begitu. Kenapa? Karena kalau begitu, kalau kita sama seperti itu, Allah di mana? Allah di mana? Ini yang dibuka, Tio ya, William ya. Ini Islam bukan membuat orang pindah agama. Pemirsa juga dengar baik-baik ya sayang, jamaahku sayang, dengar baik-baik. Ikhwan fillah, muslimin wal muslimin rahimakumullah, dengar baik-baik. Islam bukan pindah agama. Tio bilang kalau gue mati Ustadz K, gue dikubur Kristen, gue nggak mau, gue butuh sertifikat. Oke. It's another reason gitu. Itu masalah lain, gitu ya. Tapi yang membuat engkau menjadi berpikir, nih, yang bikin Tio jadi mikir, gue butuh sertifikat, itu akalnya dibuka. Kalau akal nggak dibuka, sampai mati Tio nggak mikirin, bodoh amat, ya nggak? Boro-boro mikirin KTP diganti ke Dukcapil untuk apa sertifikat, nggak apa-apa lah, ya. Iya, karena akalmu sudah dibuka. Akalmu dibuka, sehingga engkau tidak nyaman dengan sesuatu yang tidak masuk di akal, kan gitu. Kalau akal tetap tertutup, sampai Botak Sariawan diceritain tentang kekristenan itu begini loh, dibawa oleh Paulus, kita lihat ayat ini. Nah, itu banyak sekarang YouTuber, TikToker di media. Kami apologet, membela Islam, come on. Ya, udahlah, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu lebay. Ya, jangan terlalu lebay. Ini jangan dipotong, dan aku sampaikan buat semua YouTuber, TikToker yang mengaku dirinya apologet Muslim. Hey, kamu bukan nabi, kamu bukan Allah. Udah santuy aja, nikmatin aja. Media sosial itu art and pleasure. Media sosial, YouTube dan TikTok itu art and pleasure. Artinya seni dan kesenangan. Ayolah, sampaikan ilmu Islam, beres. Nggak usah bilang aku, karena aku dia bersyahadat ke laut, berenang sama ubur-ubur, Priok sana. Ke Priok, berenang sama ubur-ubur, Marunda. Ancol. Berenang. Nggak ada model kayak gitu.
dia itu kristolog handal, dia itu kristolog apa? Apologet yang paling tinggi karena nggak ada yang kayak gitu. Setinggi apa? Tidak ada kayak gitu. Setinggi apapun pengetahuan seorang apologet muslim, dia tidak bisa membuat orang non-muslim jadi Islam kalau Allah tidak berkenan. Ke laut, nyemplung. Yang saya bilang tadi, marunda. Berenang sama ubur-ubur. Enjoy your life. C'est la vie, kata orang Perancis bilang. C'est la vie, this is life. C'est la vie, this is life. Ya. Inilah hidup, c'est la vie. C'est la vie. Ya kan? William, bukan berarti Buddha salah. Islam tidak pernah menyalah-nyalahkan Buddha. Tio, Islam tidak pernah menyalah-nyalahkan orang jadi teh celup di GBI. GBI membuat orang jadi teh celup. Enggak, Islam enggak pernah begitu. Ini jangan dipotong ya. Karena orang harus tahu apa bedanya teh celup dengan orang Kristen, gitu kan? Ini jangan dipotong. Bedanya adalah teh celup pakai kantong. Kalau orang Kristen, enggak. Dicemplungin sama baju-bajunya. Gini nih. Ke belakang. Bukan ke depan loh. Wih, bahaya kawan. Kalau orang itu kaget kan. Wih, bahaya loh. Tutup ke belakang dia. Jadi gini, pendeta tuh pegang ini. Dulu saya pernah lakukan. Jadi pegang lalu dorong di sini di antara bahu. Jadi dorong dan automatically kalau di air ini kan ini tidak nekuk tapi dia gitu kan. Yang bahaya balas dendam. Ada yang meninggal. Tadi Ada. Karena dia panik. Di luar negeri. Oh, di luar negeri. Saya pernah nonton. Ada. Panik kenapa? Orang si pendetanya tidak how to engage with the jamaahnya. Tidak bisa engage, tidak bisa mengikat gitu, terikat. Secara otomatis kalau dia bagus cara pembawaannya, begitu tolak kaki pasti naik di air kan segini. Tidak boleh lebih kurang segini. Dan itu biasanya kalau gereja itu tidak punya kolam, kita pergi ke hotel atau pergi ke tempat wisata, kita sewa kolam. Kolam renang. Iya, kolam renang. Atau rumah orang kaya yang punya kolam renang, kita ke sana pendetanya misalnya punya. Kayak di Kelapa Gading banyak pendeta yang punya kolam renang. Untuk apa? Untuk itu, untuk teh celup itu. William pernah dibaptis? enggak pernah. Belum. Diambil mikvahnya Yahudi itu. Mikvah yang Mikveh Yahudi itu beda sekali dengan kekristenan. Tidak ada pola itu. Pola itu mandi junub sebetulnya. Oke lah, kita bahas itu lain. Begini. Islam lah. Ya, garis besarnya begini. Tio dan William duduk. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, nanti bisa lihat ini wajah dua orang ini. Ini adalah orang yang dipilih Allah. Bukan dia yang memilih Islam. Kalau ada yang masih bilang itu karena ini enggak ada karena. Enggak, tapi kan itu tadi Mas Tio bilang dia punya masalah. Aduh. Masalah itu cuman kayak jaket, mau pergi naik motor pakai jaket, abis itu lepas. Masalah intinya bukan di masalahnya. Bukan, Tio. Nih, Ana mau bilang semantap ya. Yang bikin kau duduk di sini untuk cari tahu Ustadz Ipung, cari tahu Bunda Etika, cari tahu Ayah Sofia, kebutuhan sertifikat itu bukan karena masalahmu. Masalah itu adalah sesuatu hal yang, ini pelan-pelan, masalah manusia. Itu adalah satu hal yang menempel dengan manusia. Itu tidak bisa dipisahkan, masalah. Kalau lu nggak mau punya masalah, lu nggak usah jadi manusia. Lu jadi kambing. Kambing nggak pernah punya problems. Ada dipatok juga sudah. Iya kan? Iya kan? Dia nggak keberatan diikat, dipatok, nggak keberatan. It's not my problems, katanya. Yang penting ini people ini kasih saya rumput is enough. Gitu? Kalau tidak saya akan berisik terus lalu ngamuk. Atau insane ya. Iya kan? Insane. Orang gila itu ada masalah. Iya, orang insane, orang yang nggak punya pemikiran. Tidak ada problems. Jadi pilih antara dua. Kalau ada agama yang bilang kami melepaskan kau apabila engkau ikut kami, ikut agama ini, engkau terlepas dari masalahmu. Engkau
Berarti membuat orang itu jadi kambing atau orang gila. Kan gampang. Kan saya udah jadi domba lagi nih sebenarnya sekarang. Kalau ini sudah lepas dari domba dong, tadinya domba. Tadi domba ya? Oh, ini adalah Domba kan nggak punya masalah. Iya, iya. Sekarang kan kamu mikirin masalahnya. Tadi duduk sini cerita sama Ustadz Ipung. Tat, Ustadz Ipung, kalau gua mati gimana, Tat? Iya. Keluarga itu berarti orang yang punya masalah. Iya. Allah membuka akal kita untuk menerima bahwa masalah itu ternyata berkah dari Allah. Agar apa? Ya. Agar kita lebih dekat dengan Dia. Benar. Kita butuh Dia. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Orang dua ini duduk sebagai hadiah buat Ustadz K. Apa? Ustadz K punya tema. Temanya apa? Di pembukaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai engkau orang-orang yang beriman. Bagaimana kita bisa disebut orang beriman? Kalau kita tidak takut mati di luar Islam. Kalau ada orang yang tidak takut mati di luar Islam, atau matinya bukan dalam keadaan agama Islam, maaf. Itu bukan orang Islam. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa itu dan, la jangan, tidak. Wala tamut itu meninggun. Iya kan? Metong. Meninggoy. Asik. Iya kan? Jangan kamu mati kecuali engkau mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Ali Imran 107. 102, maaf. 102. Iya, 102. Begini. Kenapa? Kenapa orang Islam begitu, ya? Tio dan William. Kenapa orang Islam kok ayatnya gitu ngancem sih di luar Islam nggak selamat mati? Karena sayang Allahnya. Sayangnya gimana? Hei, lu kan gue bikin jadi manusia, bukan kambing. Bukan orang gokil. Lu tuh normal person. Engkau akan kembali kepadaku as a normal person. Ngerti ya? Islam bukan untuk pindah agama. Islam bukan untuk, gini dengerin. Muslimin juga denger ya. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, pemirsa dengerin baik-baik. Islam itu bukan untuk jadi beragama Islam, bukan. Bukan hanya itu, bukan. Tetapi Islam menjadi manusia sejati. Tadi saya senang Tio ketika bilang, Ustadz Ipung, Tat, kalau sumbernya gue mati gimana, Tat? Orang yang takut mati di luar Islam itu manusia sejati. William tadi bilang, Tat, gue nggak dapet vibes-nya. Asik coy. Asik coy. Asing. Gue nih manusia boy. Gue juga manusia boy. Ya nggak? Dia bilang gitu. Vibes-nya nggak dapet. Kenapa? Karena kau dipilih Allah. Maaf ya, William. Banyak orang Buddha yang pengetahuan tentang Buddhanya tinggi. Maksudnya, walaupun dia bukan pandita, bukan biku, tapi dia pengetahuan Buddhanya bagus, dan dia juga tahu apa agama lain bagus. Tapi nggak ada tuh yang masuk Islam. Nggak ada. Dia tahu Islam, ayat Quran. Ada satu YouTuber yang sekarang tinggal di Amerika. Kristen. Dia tahu banyak tentang hadis, tentang Al-Quran. Orang itu sekarang lari ke Amerika, penakut, pengecut. Lari ke Amerika, lalu dia mulai serang Islam dari sana. Menghujat Islam, menghina Rasulullah dan sebagainya. Orang ini tahu banyak nggak tentang Islam? Tahu. Tapi kenapa dia malah jadi penghujat? Kenapa itu? Karena Allah tidak cinta dia. Dia memilih untuk menjadi lawannya Allah daripada menjadi kecintaannya Allah. Hari ini, ya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah, thumma naudzubillah. William, Tio,
engkau dicintai Allah. Cintai dia balik sebelum terlambat nih, kata si Tio. Repotnya, Anda sudah tahu tentang Islam, lalu Anda sudah merasa dipilih oleh Islam, tidak vibes, tidak nyaman dengan yang lain, tapi Anda nggak memutuskan untuk syahadat, mati. Nyeselnya itu gimana itu, nggak bisa balik lagi. Begitu pas mati, malaikat turun, manrobuka, bahasa Arab nih. Orang yang bahkan tidak bisa bahasa Arab, tapi ketika dikubur ngerti malaikat ngomong apa. Ngerti karena roh, bukan fisik. Jadi yang bermain itu bukan otak lagi, tapi roh. Roh kita ketika ditanya datang sekarang saya tanya sama, artinya manrobuka tahu nggak? Oke, baik. Tapi ketika kau mati, William, walaupun kau tidak belajar bahasa Arab, kau akan mengerti bahwa itu sedang bertanya, siapa nama Tuhanmu? Kau akan mengerti itu. Karena roh. Roh berbicara dengan roh. Malaikat itu roh. Vibes. Vibes. Satu frekuensi. Karena roh. Itu yang di Amerika, gembel, yang lari, ya jangan diedit. Yang menghina Rasulullah dengan kematiannya, kewafatnya Ustadz Yahya Waloni, ada seorang pengecut yang ninggalin keluarganya lari ke Amerika. Dia bilang orang Islam itu nggak mikir kalau mati ditanya dalam bahasa Arab. Mereka kan nggak ngerti bahasa Arab. Hei, roh, otak kosong. Kau kalau pengecut, kalau nggak berani, diam aja. Kalau kau punya nyali, pulang ke Indonesia. Saya pertama kali temuin kau. Dimensinya sudah beda. William, Tio, tidak semua orang bisa kayak kamu duduk di sini, nak. Iya loh, beneran loh. Orang yang tahu Yahudi itu kurang apa sih dia tahu? Taurat, Zabur. Wih, dalam bahasa Ibrani. Dia tahu, tapi dia masuk Islam nggak? Enggak. Itu para pendeta, para ahli teologi tahu nggak tentang Islam dalam Bible, dalam agama Kristen? Pasti ada. Pasti ada. Masuk Islam nggak dia? Kagak. Tio, engkau menerima berkah. William, engkau menerima berkah. Istilahnya kalau bahasa Betawi bilang anak-anak Manggarai ya, dikekep, tau nggak? Dikekep. Dikekep. Ya. Anak-anak Manggarai yang mau ke pasar itu, belok kiri tuh, pasar Rebo. Pasar rumput. Pasar rumput yang berantem mulu tuh anak Menteng Tenggulun sama anak Manggarai. Daerah situ. Segitu preman. Tapi kalau dibilang maghrib, cabut. Buyar, bubar. Anak Priok, anak Warakas. Kurang preman gimana coba? Iya. Tapi coba nyeletuk aja. Maghrib, bubar. Bacok-bacokan, nyolong, bongkar gudang, naik jadi namanya bajing luncat, tau nggak? Kalau bajilo, nah, tahu juga loh. Kontainer, numpukin karung diguling, percaya nggak lo? Dari mulai pos 8 tuh orang hati-hati, biasanya dikawal sama anak Brimob. Itu digulingin, tau nggak? Bukannya dicolong, diguling. Jadi dia naik motor nih. Ini lagi jalan, emang jago. Ditempel, ini yang belakang naik. Diguling aja, dia nggak peduli, diguling. Nanti dia turun lagi naik motor. Nanti ada yang mengutin itu. Nanti orang itu dapat duitnya dari itu. Tapi kalau dibilang ini, maghrib, Tetap ya. tetap itu. Karena apa? Kelakuannya jebot. Orang anak Manggarai bilang kelakuannya jebot. Jebot itu band kartu tau nggak? Yang 10 gitu. Kalau 9 Q, kalau 8 P tau nggak lo? Kalau 7 G kan? Ya kayak gitulah. Menceki, ya kan? Hari ini saya mau tanya, kau sudah sadar bahwa kau dicintai oleh penciptamu? Sadar. Alhamdulillah. Yuk, kau pulang ke tempat yang mencintai kamu. Masalah istrimu, masalah keluargamu, itu adalah berkah untukmu. Supaya apa? Engkau bisa melihat suatu saat Allah turun dengan malaikatnya untuk menyelesaikan masalahmu.
Gitu bos, ini syahadat. Syahadat bukan cuma masalah pengetahuan tentang Islam, bukan. Kau mau nggak terima berkat? Itu. Udah dibuka akal, vibes-nya udah kebuka, tapi kagak syahadat. Percuma. Karena apa? Ya si Tio bilang kagak ada sertifikatnya, lo mau ngapain? Terima berkat yang mana? Orang sertifikatnya kagak ada. Sertifikat apa? Sertifikat di sana. Bukan cuman yang di sini. Di sana juga ada sertifikat ketika engkau syahadat. Dicatat nggak? Dicatat nggak? Catat lah. Bukan manusia, bukan Ustadz Ipung, Bunda Etika yang catat. Kalau itu dari Ayah Sofia, kertas. Di sana punya buku, punya. Oh, namanya udah masuk. Bener nggak? Iya. Iya. Bahkan orang Kristen percaya ada buku kehidupan. Orang Kristen aja tuh yang makan babi kecap, jangan diedit. Orang Kristen yang makan babi kecap aja percaya ada buku kehidupan namanya di dalam kitab Wahyu atau Revelation. Malaikat membacakan, oh namanya tidak ada. Wih, lu ngerasa lu udah Islam, lu ngerasa udah syahadat, lu ngerasa udah ini, tapi belum dicatat di sana karena belum ada itunya, ya kan? Rugi dong. Habis gimana? Ya kan? Coba lu bayangin berdua nih. Antum bayangin berdua. Orang-orang di luar sana tuh. Masih banyak yang, aku berbuat baik saja. Aku berbuat baik saja. Tapi nggak syahadat. Begitu metong, begitu kata Ustadz Ipung meninggoy. Begitu meninggoy. Loh, kok nggak dihitung? Kan saya berbuat baik. Stempelnya kagak ada, boy. Boy, kata malaikat. Malaikat bilang, boy, stempelnya kagak ada di buku ini, kagak ada nama lu. Nggak terdaftar gimana? Sudah siap untuk masuk jadi daftar kerajaan surga? Siap. Siap. Dari Tio dulu, boleh kasih mic-nya langsung ya? Karena Kerajaan surga nih Ustadz Ke. apa? Buku kerajaan surganya nih Ustadz Ke. Apa tuh? Siap. Enggak, ini untuk membuka jalan supaya insya Allah malaikat Allah melihat, kan, bener nggak? Nanti malaikat yang catat. Amin. Pegang tanganku, Tio. Ya. Ikuti kata-kata Ustadz Ki. Jarang mau nikah nih. Jangan terlalu pelan ngomongnya. Tidak terlalu cepat tapi jelas gitu, ngerti ya? Yap. Karena semua ini saksi. Yap. Dan pemirsa juga saksi. Ya. Syahadah itu artinya bearing witness, melahirkan persaksian. Yap. Kamu bersaksi, kita saksinya. Yap. Nanti waktu kita mati juga kita ditanya, bener nggak itu Tio syahadat? Nah, itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih. yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Agamamu apa, yuk? Islam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Boleh dipindah ke William. William pegang tangannya Ustadz K. Ya, siap. Sama seperti Tio. Ikutin kata-kata Ustadz K. Siap. Tidak usah terlalu cepat, yang penting jelas. Oke. Ya. Baik. Baik. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. William,
Agamamu apa? Islam. Takbir. 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 Ustadz Ipung, Ustadz Kiai mohon bawa kita dalam doa. Barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, telah kita akhiri prosesi pensyahadatan dan beliau kedua orang ini telah resmi menjadi seorang muslim dan 100% akan masuk ke dalam list kerajaan surganya Allah. Amin. Kedua orang di hadapan kami ini adalah orang-orang yang mulia pada hari ini karena Allah menghapus dosa-dosa mereka dan mulai dari nol sebagaimana Pertamina, Ustaz, ya. Ketika kita isi bensin mulai dari nol. Insyaallah semoga dengan adanya mulai dari nol dan bukan dari nol plus juga amal kebajikan yang lalu tidak dihapus, cuma dosa aja yang dihapus. Amal kebajikan tetap dihitung, nanti di surga insyaallah memperberat amal kebaikan kita sehingga kita nanti di surga bisa tanpa hisab insyaallah, mudah-mudahan bisa masuk surga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Oh, cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obcha Mistayim